Baiklah pemirsa, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan tengah gencar melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai salah satu upaya preventif untuk mendeteksi dini berbagai penyakit di tengah masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program ini serta tantangan dan target kedepannya seperti apa? Kita sudah terhubung bersama Bapak Ferry Fahrizal, Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Ferry, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Desi. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Val TV. Pak, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, Pak, bagaimana Pak program cek kesehatan gratis itu seperti apa Pak di Sumatera Selatan? Baik, terima kasih. Jadi program pemerintah, kalau dilihat ini namanya PHCT, Program Hasil Cepat Terbaik. Bidang kesehatan itu ada 3. Bagaimana kita menemukan kasus TB, kemudian ada salah satunya pemeriksaan kesehatan gratis. Dan untuk secara nasional, kita sudah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis ini sejak bulan Februari tahun 2025. Dan sampai saat ini cakupan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terutama dalam momentum ulang tahun baru sekitar 3,2% dari total jumlah penduduk yang ada. Jadi itu dimulai dari bulan Februari sampai saat ini. Itu momentum kita menggunakan PKG ulang tahun namanya. Momentum yang kedua adalah momentum pada saat anak sekolah masuk ajaran baru. Jadi namanya PKG anak sekolah. Nah, secara nasional telah di-launching sejak awal Agustus. Walaupun ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan di bulan Juli. Nah, PKG anak sekolah ini menjadi sangat penting kita laksanakan karena memang di samping upaya kita memetakan risiko-risiko kesehatan di anak sekolah, juga karena inilah memang paradigma yang harus kita mulai rubah, yaitu dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul Kita sekali, tahu Pak. misalnya dari masalah kesehatan anak usia sekolah dan remaja kita ini hampir 16% atau 12,1% ini mengalami overweight atau obesitas. Kemudian ada sekitar 15% anak-anak kita mengalami anemia, terutama remaja putri. Kemudian dari sisi konsumsi minuman berpemanis itu hampir sekitar 44,4%. Termasuk aktivitas fisik, kebersihan diri, perilaku berisiko dan sebagainya. Itu semua adalah risiko-risiko kesehatan yang dialami ataupun yang ada di anak-anak sekolah. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan bahwa kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati, salah satu pendekatan yang harus kita lakukan adalah dengan to detection atau deteksi atau screening. Nah, PKG ini adalah upaya kita untuk melakukan identifikasi, screening, deteksi terhadap risiko-risiko penyakit di anak-anak sekolah. Ya Pak, seperti yang Bapak sudah katakan tadi bahwa ini sudah dimulai sejak Februari ya Pak. Untuk tahun ajaran baru juga dimulai dari Agustus. Itu seperti apa Pak? Untuk kegiatan rutinnya tuh bakal dilakukan seperti apa Pak nantinya Pak? Ya, pertama terkait dengan PKG anak sekolah ini kita sudah melakukan koordinasi mulai dari pusat sampai tingkat ke kabupaten kota termasuk tingkat puskesmas. Nah, kita di Provinsi Sumatera Selatan sudah berapa kali melakukan koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota. Pertama adalah bagaimana kegiatan PKG anak sekolah ini bisa tersosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa data sasaran anak sekolah itu fix. Contoh misalnya dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan estimasi untuk Sumatera Selatan itu ada sekitar 1.660.000-an anak sekolah yang menjadi sasaran untuk PKG ini, umur 7 tahun sampai 17 tahun.
Nah, saya minta kepada teman kabupaten kota ketika kita mendapatkan angka ini, itu sudah harus di breakdown per puskesmas. Jadi misalnya SD itu berapa jumlahnya, anak didiknya berapa di SD, kemudian SMP berapa, kemudian SMA berapa, itu harus dipetakan per puskesmas. Kenapa penting data sasaran ini harus dipastikan? Supaya nanti kita bisa menghitung prosentase cakupan yang dicapai untuk setiap hari atau setiap periodenya. Jadi dengan kita memiliki data sasaran yang fix, kita akan bisa memantau progres cakupan dari pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah ini. Begitu juga nanti harus koordinasi dengan Dukcapil. Jadi data-data anak sekolah kita dapatkan dari Dinas Pendidikan, kemudian data anak umur 7 tahun sampai 17 tahun kita dapatkan juga dari Dukcapil per wilayah. Nah, nanti kan akan ada selisih data yang ada anak di sekolah sama data yang dari Dukcapil. Nah, kita ingin mendapatkan angka berapa anak-anak 7 sampai 17 tahun yang berada di luar sekolah. Artinya dia tidak masuk di usia sekolah. Kemudian yang ketiga adalah data tenaga pendidik dan kependidikan. Ini adalah sasaran PKG bagi anak sekolah. Nah, untuk anak-anak sekolah, pemeriksaannya ada di sekolah-sekolah. Jadi kita harus berkoordinasi. Jadi kemarin kita sudah sampaikan agar berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Bagaimana peta kemampuan sekolah-sekolah itu untuk mendukung pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah ini. Kalau tenaga pendidik dan kependidikan itu diarahkan nanti ke puskesmas. Demikian, Bu. Iya Pak Ferry, berdasarkan data yang sudah ada Pak, yang kemarin kan sudah dilaksanakan dari Februari dan juga Agustus itu, apa Pak, penyakit apa saja yang sudah ditemui untuk anak sekolah Pak? Kalau untuk anak sekolah kita belum lihat, tetapi laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa kasus yang terbanyak di anak sekolah itu masalah gigi. Gigi ya Pak. Kalau untuk yang lainnya Pak? Apa? Dari anak sekolah, selain anak sekolah itu apa Pak? Penyakit apa saja yang sudah ditemui Pak? Kalau PKG secara umum waktu kita pemeriksaan PKG ulang tahun kemudian dibuka untuk seluruh penduduk, jadi tidak lagi memanfaatkan momen ulang tahun, tetapi dipersilakan kepada seluruh penduduk untuk memeriksakan kesehatannya. Nah, dari status kesehatan yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan kesehatan secara gratis ini, yang paling banyak itu adalah perilaku hidup sehat, terutama aktivitas fisik yang kurang, ya. Kemudian juga ada masalah hipertensi dan lain-lain. Ini gambaran dari bahwa memang masih perlu kita tingkatkan perilaku masyarakat terhadap hidup sehat itu, terutama aktivitas fisik. Kemarin waktu yang awal-awal kita lihat data yang masuk di aplikasi ASIK ini. Kalau untuk anak sekolah kita belum belum narik data kasus apa yang terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun saya yang dengar di radio-radio teman-teman puskesmas di Kota Palembang ini ada yang kasus terutama masalah gigi yang lebih Masih banyak yang gigi ya Pak. Tinggi ya kasus yang ditemukan di anak-anak sekolah. Tapi di anak sekolah ya Pak yang ya. Gigi itu ya Pak. Ya. Ya Pak, untuk berdasarkan target atau capaian utama dari pemerintah provinsi itu seperti apa melalui program CKG ini Pak? Ya, idealnya kita memang mengharapkan seluruh anak sekolah dari Agustus sampai nanti September, seluruh anak sekolah itu bisa dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sehingga nanti akan terpetahkan potensi atau risiko-risiko kesehatan. Nah, dari data atau baseline data ini, kita bisa nanti membuat intervensi-intervensi, sehingga nanti ini akan merubah status kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan ke arah yang lebih baik. Karena kita sudah memiliki data awal melalui screening ini, kemudian apa intervensi yang harus kita lakukan, dan kemudian harus kita ukur lagi pos intervensinya. Ya Pak Ferry, kalau tadi kan dari segi anak sekolah Pak, kalau untuk masyarakat umum Pak yang ingin mengikuti program ini, kemana Pak mereka harus datang dan apa saja persyaratan yang akan dilengkapinya Pak?
bagi mereka yang ingin memeriksakan kesehatan, terutama pemeriksaan kesehatan secara gratis ini bisa langsung datang ke puskesmas. Atau kalau misalnya sekarang ini mereka yang sudah aktif tidak gaptek lagi dengan teknologi Android misalnya, mereka bisa install program Satu Sehatnya, Satu Sehat Mobile. Jadi mereka bisa mendaftar nanti di aplikasi di HP-nya yang sudah terinstall. Kemudian di aplikasi itu akan ada kuesioner-kuesioner sebagai pemeriksaan awal. Ya, berarti Sehingga nanti masyarakat dari bisa datang pemeriksaan ke awal puskesmas tadi langsung ya, Pak? mereka diperiksa. Ya. Ya. Berarti untuk apakah program ini tuh secara merata, Pak, dilakukan di kabupaten atau kota di Sumatera Selatan atau hanya di beberapa titik saja, Pak? Harus semua kabupaten kota melaksanakan. Jadi tidak ada lagi istilahnya teman-teman kabupaten kota merasa tidak mampu untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Karena dari pemerintah sudah begitu mensupport baik dana maupun kebutuhan-kebutuhan alat kesehatan termasuk HP-nya. Ya, berarti untuk melibatkan sudah dari puskesmas dan tenaga kesehatan di daerah juga ya, Pak, tentunya. Ya, benar. Nah, Pak, untuk sedangkan berjalan program ini sudah berjalan, Pak, apa Pak respon dari masyarakat sejauh ini terhadap program cek kesehatan gratis? Sebagian masyarakat merespon positif dan mendukung. Walaupun masih ada masyarakat, tetapi ini sebagian kecil yang belum memahami. Jadi sebenarnya penolakan atau mungkin ragu-ragu itu karena pemahaman yang belum menyeluruh. Kita ingin mengembalikan fungsi puskesmas itu adalah puskesmas yang lebih banyak melayani orang-orang sehat ketimbang orang yang sakit. Jadi konsep idealnya adalah yang datang ke puskesmas itu adalah orang-orang yang sehat. Kenapa orang yang sehat datang ke puskesmas? Karena dia ingin memeriksakan apakah dia sehat atau tidak. Apa risiko-risiko yang dialami oleh mereka sehingga mereka cepat melakukan penanggulangan atau pencegahannya. Itu yang kita harapkan. Bukan mereka yang kalau ada keluhan baru datang ke rumah sakit, akhirnya ke fasilitas kesehatan. Akhirnya kadang-kadang terlambat. Betul Sehingga sekali, Pak. akhirnya penyakitnya semakin parah, seperti itu. Berarti yang sehat harus mengecekkan kesehatannya langsung ke puskesmas terdekat ya, Pak, tentunya. Benar. Ya, Pak, dalam pelaksanaan ini apakah ada kerjasama lintas sektor, Pak, atau dengan lembaga lain seperti TNI, Polri, atau komunitas kesehatan lainnya, Pak? Ya. Jadi sekali lagi juga yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa permasalahan kesehatan masyarakat tidak akan bisa tuntas hanya mengandalkan sektor kesehatan. Hanya mengandalkan dinas kesehatan, puskesmas, tenaga kesehatan. Tetapi permasalahan kesehatan akan bisa kita tanggulangi secara bersama-sama ketika ada kerjasama, ada sinergisitas, ada kolaborasi, ada konvergensi dari berbagai sektor, termasuk partisipasi masyarakat. Nah, kalau ini bisa terjalin, ya, mudah-mudahan permasalahan kesehatan kita akan semakin baik. Permasalahan kesehatan kita akan semakin bisa diatasi, sehingga harapan besarnya adalah semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup, bukan hanya sekedar makin lama usianya, tetapi juga tetap bugar dan produktif. Seperti itu yang kita inginkan. Iya, betul sekali, Pak. Berarti, Pak, untuk jenis pemeriksaan itu bisa pemeriksaan umum juga ya, Pak, tentunya, atau juga mencakup tes penyakit tidak menular, Pak? Ya, benar. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis pemeriksaan di SD misalnya, Ya. SD itu kan 7 sampai 12 tahun. Itu ada 16 jenis pemeriksaan. Mulai dari status gizi, kebiasaan merokok atau tidak, kemudian tingkat aktivitas fisik, kemudian tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, telinga, mata, gigi, jiwa, hati, hepatitis B, kesehatan reproduksi, kelas 4 sampai kelas 6, riwayat imunisasi, terus malaria, kusta, sampai penyakit kulit atau skebes. Itu SD ada 16 jenis pemeriksaan. Kalau SMP ada 18 jenis pemeriksaan. Sedangkan untuk SMA ada 17. Jadi hampir rata-rata 16 sampai 18 jenis pemeriksaan yang harus mereka terima nanti di saat-saat pemeriksaan kesehatan ini.
Ya, pemirsa ada 16 sampai 18 cek kesehatan gratis untuk siswa sekolah ya Pak tentunya. Nah Ya, Pak, jika ditemukan penyakit tertentu Pak saat pemeriksaan tersebut, apakah masyarakat atau siswa sekolah itu langsung dirujuk atau untuk penanganan lebih lanjut seperti apa Pak? ya, benar. Makasih Bu, pertanyaannya bagus. Iya Pak. Jadi, pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah upaya kita untuk mendeteksi, upaya kita untuk menemukan, upaya kita untuk screening. Nah, ketika mereka ada ditemukan penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang memang harus ditindaklanjuti dengan dengan perawatan, dengan tindakan atau intervensi atau tata laksana, mereka harus segera dirujuk ke puskesmas. Kalau puskesmas tidak mampu, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit yang terdekat atau yang memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus-kasus penyakit tadi. Ya berarti ada Seperti itu, tindakan Bu. lebih lanjut lagi ya Pak untuk dirujuk di Ya. puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah Pak, Ya. apakah ada rencana dari pemerintah provinsi itu untuk menjadikan CKG ini sebagai program rutin atau tahun bahkan permanen Pak? Yang sudah Bapak katakan Ya. tadi kan dari Februari dan sampai saat ini masih berjalan. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal, konsep berpikir kita sekarang ini adalah pendekatan paradigma sehat. Mencegah lebih baik daripada Pada mengobati. Nah, salah satu indikasinya adalah dengan kegiatan-kegiatan screening minimal 1 tahun sekali. Sehingga nanti setiap tahun ini harus dilaksanakan. Jadi akan rutin. Nah, karena ini memang momentum, maka mudah-mudahan nanti dari tahun ke tahun pelaksanaan PKG ini akan semakin baik dan masyarakat sudah terbiasa bahwa 1 kali 1 tahun itu mereka harus merasa wajib atau wajib membersihkan dirinya. Ya, Kalau berarti setahun, umurnya sudah 50 tahun ke atas, itu bahkan 2 kali setahun harus memeriksakan kesehatannya untuk cek berarti rutin kesehatannya. dilakukan ya Pak 1 tahun sekali, Ya. bahkan untuk lanjut usia itu 2 kali dalam setahun ya Pak. Ya, benar. Ya Pak, terakhir Pak, boleh Pak dikasih Pak himbauan dan pesannya untuk masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan bagaimana mereka cara menjaga kesehatannya Pak? Baik. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat pertama, Sumatera Selatan. mari tingkatkan pengetahuan kita, literasi kita tentang kesehatan. Baik secara mandiri maupun nanti bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau dinas-dinas kesehatan dan puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan. Karena nanti dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan akan muncul kesadaran. Dari kesadaran itu akan ada perubahan-perubahan. Sehingga nanti perubahan pola hidup menjadi kunci terkait dengan pemeliharaan kesehatan ini. Itu sendiri. Dan dukungan masyarakat menjadi sangat penting. Semakin cerdas masyarakat di dalam kesehatan akan semakin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kita idam-idamkan. Demikian, Bu. Ya, tadi pemirsa sudah disampaikan himbauan dan juga pesan dari Pak Ferry. Terima kasih banyak Pak Ferry atas informasi dan perjalanan yang sangat informatif dan bermanfaat sekali tentunya. Ya, semoga melalui program cek kesehatan gratis ini masyarakat Sumatera Selatan dapat lebih peduli ya Pak terhadap kondisi kesehatannya dan secara aktif melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Ya, jangan lupa pemirsa, sehat dimulai dari kesadaran. Gunakan cek kesehatan gratis ini untuk sebaik-baiknya untuk menjaga diri dan keluarga Anda. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.